Bertemu kembali di pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kompetensi dasar yang ke-6 mengenai pola-pola hereditas, antara lain pautan, pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Kita akan lihat pola hereditas, pautan, dan pindah silang. Ketika saya membahas peristiwa pindah silang, sebenarnya ini adalah cara mencari gamet yang selama ini kita lakukan. Jadi ketika diketahui genotif induk A besar A kecil, B besar B kecil, maka akan ada 4 macam gamet yang terbentuk. Jadi akibat adanya peristiwa crossing over pada pembelahan meiosis, maka terbentuk gamet kombinasi baru. A besar, B kecil, A kecil, B besar. Selain gamet-gamet kombinasi parental. Jadi untuk pindah silang dari genotif A besar, A kecil, B besar, B kecil, 4 macam gamet yang terbentuk. Tetapi jika terjadi peristiwa pautan, apa yang dimaksud dengan peristiwa pautan? Pada saat pembelahan meiosis tidak terjadi pindah silang. Artinya, gen-gen tersebut tetap berada pada kromosom yang sama. Nah, di sini kamu bisa lihat, di sini pada pembelahan meiosis tidak saling bersilangan di bagian tengah tetrat. Akibatnya apa? Macam gamet yang terbentuk hanya gamet-gamet kombinasi induk saja, A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Jadi bisa kamu lihat pada skema yang ada, akibat dari peristiwa pautan atau tautan, gamet-gamet yang terbentuk lebih sedikit dan gamet-gamet yang terbentuk hanya gamet-gamet kombinasi parental saja. Nah, kita lihat pada contoh soal. Contoh soal peristiwa tautan. Tentukan rasio fenotip F2 dari persilangan lalat buah Drosophila melanogaster sayap keriput dada bergaris dengan genotip C kecil, S kecil, X kecil dengan lalat buah sayap normal dada polos C besar, S besar, S besar. Jika ini adalah peristiwa tautan, maka soal akan menyebutkan secara jelas. Nah, jadi di sini bisa kamu lihat, soal menyebutkan pada peristiwa tersebut gen C terpaut pada gen S. Gen C terpaut pada gen S. Nah, kita coba selesaikan bagian persilangannya. Disilangkan parental satunya C kecil, S kecil, S kecil dengan C besar, S besar, S besar. F1 didapatkan C besar, C kecil, S besar, S kecil. Jadi F1 didapatkan 100% Drosophila sayap normal dada polos. Nah, kemudian ketika kita mau mencari F2, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyilangkan sesama F1. Tetapi ingat, pada persilangan ini terjadi peristiwa tautan, di mana gen C terpaut pada gen S. Maka yang berbeda dari persilangan seperti yang kita lakukan adalah gamet yang terbentuk. Gamet yang terbentuk hanya gamet-gamet kombinasi induk saja, yaitu C besar S besar dan C kecil S kecil. Gamet-gamet tipe rekombinan C besar S kecil, C kecil S besar ini tidak akan terbentuk. Nah, tentu saja hal ini akan menyebabkan perbandingan fenotip pun menjadi lebih sedikit, macam fenotip pun akan lebih sedikit. Nah, ini untuk peristiwa pautan. Kemudian pada peristiwa pautan dan pindah silang juga soal sering menanyakan mengenai nilai pindah silang. Apa yang dimaksud dengan nilai pindah silang? Nilai pindah silang adalah angka yang menunjukkan persentase kombinasi baru yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Nah, NPS bisa dilakukan dengan mencari jumlah tipe rekombinan per jumlah seluruh individu dikali 100%. Kita contohkan pada persilangan berikut. Bisa kamu lihat persilangannya. P1 diketahui lalat mata merah sayap normal disilangkan dengan mata ungu sayap keriput.
F1 didapatkan 100% mata merah sayap normal. Kemudian terjadi peristiwa test cross atau disilangkan dengan individu yang resesif. Nah, kita lihat pada hasilnya. Berikut hasil dari persilangan tersebut. Didapatkan ada 4 macam fenotip dengan rasio seperti yang ada pada slide. Nah, bagaimana mencari NPS-nya? Mencari NPS-nya tadi adalah jumlah tipe rekombinan per jumlah seluruh individu kali 100%. Nah, sekarang kita lihat mana yang dimaksud dengan tipe rekombinan. Tipe rekombinan adalah tipe yang berbeda dari induknya. Induknya adalah mata merah sayap normal, mata ungu sayap keriput. Maka yang berbeda dari induk itulah yang dimaksud dengan tipe rekombinan. Jadi tipe rekombinan adalah mata merah sayap keriput dan mata ungu sayap normal. Jadi di sini mata merah sayap keriput 16 ditambah mata ungu sayap normal 22 per jumlah total 16 plus 22 per jumlah total kali 100%, maka NPS-nya sama dengan 4,9%. Nah, kita lanjutkan pola hereditas yang kedua, yaitu pautan seks atau sex linkage. Pautan seks adalah gen yang terletak pada kromosom kelamin dan sifat yang ditimbulkan pada kromosom ini diturunkan bersama jenis kelaminnya. Nah, saya akan mencontohkan pautan seks yang terjadi pada tipe XY. Tipe XY ini contohnya pada lalat buah, Drosophila, atau pada manusia dan pada mamalia lainnya. Kita tahu pada tipe ini, tepatnya pada manusia, jika tipenya XX maka individunya akan berjenis kelamin perempuan. Jika tipenya XY maka individunya akan berjenis kelamin laki-laki. Nah, apa yang dimaksud dengan pautan seks? Jadi di sini bisa kamu lihat contoh pada manusia itu contohnya pada buta warna dan hemofilia. Kamu bisa lihat dua peristiwa ini adalah contoh gen-gen yang terpaut pada kromosom X. Nah, jadi di sini bisa kamu lihat gen buta warna itu terpaut pada kromosom X. Gen Y tidak akan membawa kromosom Y tidak akan membawa gen CB atau colorblind. Begitu juga pada hemofilia. Hemofilia juga contoh gen yang terpaut pada kromosom X. Jadi hanya kromosom X saja yang membawa gen hemofilia. Kromosom Y tidak membawa. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pautan seks atau sex linkage ini pada KD 3.7 hereditas pada manusia. Jadi pada bab ini cukup kalian memahami yang dimaksud dengan pautan seks adalah gen yang terletak pada kromosom kelamin. Dan sifat yang ditimbulkan pada gen ini diturunkan bersama dengan jenis kelaminnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk pola hereditas yang berikutnya. Gagal berpisah atau non-disjunction merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri pada saat pembelahan meiosis. Akibatnya terdapat gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Pada pembelahan meiosis, pernah saya jelaskan seharusnya jika induknya 2N, pada pembelahan meiosis akan dihasilkan secara sempurna 2 sel yang masing-masing N dan N. Tetapi akibat adanya peristiwa gagal berpisah, di sini bisa kamu lihat ada pembagian yang tidak sama banyak. Seharusnya N dan N, tetapi di sini kasusnya ada yang kelebihan jumlah kromosom dan ada yang kekurangan jumlah kromosom. Jadi ada yang N plus 1, ada yang gametnya N-1. Nah, di sini juga contoh lain ya. Ini contoh lain ketika gagal berpisah terjadi hanya pada salah satu. Jadi ada yang tetap normal,
tetapi yang lainnya mengalami gagal berpisah. Jadi di sini ada gamet yang mendapatkan kelebihan jumlah kromosom dan ada gamet yang mendapatkan kekurangan jumlah kromosom. Nah, ini pengertian dari gagal berpisah. Jadi kegagalan kromosom untuk memisahkan diri saat pembelahan meiosis. Nah, yang terakhir, polar hereditas. Yang terakhir adalah gen letal. Gen letal adalah gen yang dalam keadaan homosigot menyebabkan kematian pada individu. Gen letal dibedakan ada gen letal dominan dan ada gen letal resesif. Kita lihat yang pertama gen letal dominan. Artinya apa? Ketika dalam keadaan homosigot dominan, maka menyebabkan kematian individu tersebut. Contohnya pada kasus ayam creeper, ayam berkaki pendek. Gen C besar adalah gen untuk ayam creeper, gen C kecil untuk gen normal. Ketika disilangkan sesama ayam creeper dengan genotif C besar C kecil, kemudian ini gametnya, keturunan pertama didapatkan C besar, C besar, C besar, C kecil, C besar, C kecil, dan C kecil, C kecil. Nah, karena ini adalah kasusnya gen letal dominan, maka ketika genotif dalam keadaan homosigot dominan, maka genotif ini akan mati atau individu ini akan mati. Maka rasio fenotif dari persilangan ini adalah creeper banding normal 2:1. Nah, selain letal dominan, berikutnya adalah gen letal resesif. Artinya apa? Gen yang bila dalam keadaan homosigot resesif akan menyebabkan kematian pada individu. Contohnya pada tanaman gandum. G besar adalah gen yang membentuk zat hijau daun atau klorofil. G kecil tidak membentuk klorofil. Nah, jika terjadi persilangan G besar G kecil dengan G besar G kecil dan kemudian didapatkan anaknya, maka karena ini adalah kasusnya letal resesif, G kecil akan mati atau letal. Maka keturunan hanya didapatkan G besar, G besar, G besar, G kecil atau 100% warna hijau karena warna putih akan mati. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pola-pola hereditas. Terima kasih atas perhatiannya.